Hari ini podcast Ceritaku Koperasi UKM edisi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi sebelum kita mulai podcastnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Elisa Ramunedi, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan rekan saya Nazeliah Komalasari, asal pendaftaran Kalimantan Timur. Ya, jadi hari ini bintang tamunya spesial nih, kita kedatangan Praja yang ganteng-ganteng. Nah, sebelum mulai boleh perkenalkan diri dulu, mulai dari yang palikurnya putih nih. Ya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Praja Utama Albert Gunawan Triri, asal pendaftaran Provinsi Papua, Kota Serui. Dan saya Praja Utama Muhammad Ryan Safako, asal pendaftaran Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Nah, ini palikurnya kok beda-beda. Kalau yang putih ini apa nih namanya? Yang putih ini adalah talikur polisi praja yang bertugas dari untuk perpanjangan tangan dari pengasuh untuk membina dan mengasuh adik-adik. Jadi kami ini membantu menertibkan ketika adik-adik atau rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran atau melanggar petadura, kami yang melakukan tindakan atau peneguran. Ditilang nggak adik-adiknya? Enggak dong. Nggak, kira ditilang juga dikasih kartu ya. Enggak. Kalau yang merah biru ini apa nih? Kalau ini talikur namanya Ditapati. Ditapati itu sendiri itu semacam pimpinan dalam drum band. Oh, ada drum band juga ya? Drum band. Oh. Nah, di situ biasanya diisi oleh stick master. Di sini saya pakai karena saya sebagai Ditapati angkatan saya angkatan 32. Oke. Ini pinnya sama ya, merah sama biru. Tapi yang itu merah, ini biru. Bedanya apa nih? Kalau biru itu tetap drum band, tetap cuman kalau biru dia lebih ke pimpinannya seperti koordinatornya untuk koornya ya. Ya, saya sebagai anggotanya, saya juga anggota drum band. Ini pimpinan saya. Siap. Saya alatnya trombone slide. Ini dia stick master ya. Pimpinan dia. Oke, jadi sebenarnya banyak nih orang-orang yang belum tahu apa sih IPDN itu gitu. Bisa nggak dijelaskan kehidupannya gitu, kehidupan sama di IPDN lah. Oh ya, siap. Kalau IPDN itu sendiri itu singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini adalah lembaga pendidikan atau sekolah kedinasan yang di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang untuk mencetak atau meloloskan kader-kader pamong praja yang unggul dan berkualitas. Oke, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Gimana nih cara biar bisa jadi praja IPDN? Baik, kalau dari praja IPDN sendiri, kalau mau masuk itu harus melalui SPCP atau seleksi penerimaan calon praja. Yang di situ pendaftaran melalui website Dikdin. Cari aja di Google Dikdin. Di situ bisa dipilih untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk jenjang studinya itu D4 kalau tidak salah. Untuk program studi nanti bisa pilih sendiri mau program studi yang mana. Di IPDN itu program studinya ada 10. Itu dari 10 program studi itu adalah 10 kelas, dari kelas A sampai kelas J. Untuk kelas A sendiri saya ada sama Praja Albert. Saya di kelas A Politik Indonesia Terapan, dan ada kelas B Studi Kebijakan Publik, kelas C Pembangunan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat, kelas D Administrasi Pemerintahan Daerah, kelas E Manajemen Sumber Daya Manusia, dan F Keuangan Publik, G Teknologi Rekayasa Ilmu Pemerintahan, H praktik kepolisian tata pamong, I Disduk Capil, dan J Prodi Keselamatan Publik. Jadi untuk prodi di IPDN itu beragam ya. Banyak banget ya. Itu dari 10 prodi itu terbagi juga ke 3 fakultas. Jadi kelas A, B, C tadi di Fakultas Politik Pemerintahan atau Fakultas PP. Dan yang kelas D sampai kelas G itu masuk di Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan di kelas H sampai J itu dimasuk di Fakultas Perlindungan Masyarakat.
Jadi dari cara jawabnya kita udah bisa lihat kalau dia ini ternyata pintar, gitu kan? Apalagi lihat udah pimpinan di drum band, pintar, dia ngehafal semua program studi sama fakultas-fakultasnya, keren kan? Kan anak pilihan dalam negeri nih. Oh iya, kalau buat adik-adik atau yang mau masuk IPDN, saran dari saya mending follow akun-akun IG-nya IPDN biar dapat informasi. Biar nggak ketinggalan informasi juga ya mengenai pendaftaran dari IPDN sendiri. Ya, ini promosi ya. Oke, kemudian itu kan program studinya. Nah, gimana nih kehidupan sehari-hari di dalam kampus IPDN? Baik, untuk siklus kehidupan praja, saya rasa lebih enak dijelaskan sama kakak Polpram, kakak polisi praja. Perpanjangan tangan pengasuhnya. Ya, jadi di dalam itu ada namanya Jarlatsu. Jadi ada pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi ketiga poin penting ini berjalan beriringan dan seimbang. Jadi ini juga udah ada nilai-nilainya. Jadi ketika praja itu tidak memenuhi salah satu dari poin nilai itu, maka bisa dikatakan gagal atau ditahan tingkatkan. Jadi ketiga pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan ini harus diikuti dengan baik. Jadi siklusnya di dalam atau kehidupannya di dalam itu kami bukan hanya belajar, tapi kami juga melakukan pelatihan, sekaligus juga ada pengasuhannya. Pengasuhannya itu di luar pengajaran dan pelatihan. Jadi pengajaran itu kami fokus untuk kuliah, pelatihan juga untuk lebih ke arah praktek-praktek, pengasuhan itu lebih membina dan membentuk karakter kita sebagai seorang praja agar kami ketika lulus nanti karakter kami terbentuk. Jadi kami tidak ele-elean, kami tidak sembarangan, kami tetap menjaga etika, sopan santun, dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi harus seimbang ya antara pelatihan, pengajaran, sama pengasuhan. Ya, harus jadi nggak hanya belajar tentang teori aja, jadi ada juga yang kita latih dari sikap dan tingkah laku ya. Keren ya IPDN. Keren banget. Kalau siklusnya nih, kesehariannya dari pagi sampai malam nih, coba bisa dijelasin dong. Kalau siklus sendiri ya, kalau dari saya untuk praja utama itu lebih senggang daripada yang tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3. Ini dari perspektif saya ya, untuk tingkat 4 itu siklus dari awal bangun. Kalau dari hari Senin sampai Jumat itu ada namanya jadwal aerobic pagi. Jadi jam 4 itu sudah bergerak ke bawah, ke lapangan untuk olahraga. Namanya lapangan parade. Parade. Di situ kita laksanakan olahraga secara terpimpin, lalu dilanjutkan dengan pembersihan diri. Setelah itu makan pagi di gedung namanya gedung Menza. Situ semua praja dari semua tingkatan berkumpul untuk makan pagi, siang, dan malam. Jadi untuk makan pagi sendiri dimulainya jam setengah 7 sampai jam 7. Setelah itu jam 7 kita apel di tempat lapangan masing-masing. Kalau kami namanya di komplek Kalteng, jadi kami namain Plaza Kalteng. Untuk tingkat lain mungkin beda tempat, beda penamaan. Lanjut untuk Senin sampai Jumat kami ada perkuliahan. Itu perkuliahan dari pagi sampai makan siang, lanjut makan siang, terus lanjut lagi kuliah. Untuk sore itu biasanya waktu senggang, waktu untuk waktu mandiri lah, misalnya untuk praja untuk ekstrakurikuler seperti drum band atau basket, bola, voli, segala macam ada di situ semua. Tapi juga tergantung untuk misalnya ada kelas, biasanya ada kelas yang melaksanakan pembelajaran sore, itu pembelajaran tambahan biasanya. Untuk malam ya lanjut dari sore tadi kan, malam itu makan malam, terus dilanjutkan. Kalau misalnya hari Senin atau hari Kamis itu biasanya kami ada ibadah kerohanian. Untuk yang Muslim di masjid, untuk yang Nasrani di gereja. Dan uniknya di IPDN itu
tempat ibadah satu-satunya di Nangor, di Jatinangor itu untuk gereja satu-satunya itu di IPDN. Di dalam kampus Di IPDN dalam ya? kampus IPDN. Gereja Katolik ya tempatnya. Gereja Katolik, gereja Protestan juga kan. Oh, gereja Protestan Terus juga. di dalam itu lengkap gitu tempat ibadahnya, ada masjid, ada gereja Katolik, gereja Protestan, ada pura. Jadi Semua lengkap. agama itu lengkap di situ. Jadi nggak jarang pula untuk yang warga-warga asli Jatinangor yang beragama Nasrani atau beragama Hindu nggak jarang juga beribadah di PDN. Jadi tempat PDN itu terbuka lah untuk semua agama. Dan juga setelah kerohanian tadi kami langsung apel malam. Setelah apel malam kami lanjut untuk ke wisma, pembersihan diri, terus istirahat malam. Lanjut lagi siklus untuk besok hari. Sebelum malam. melanjutkan siklus kan kami ya setrika, beraso. SSB. Jadi habis apel malam kami ya siapkan pakaian buat kegiatan besok biar tampil dengan performance yang still dan bagus Biar gitu. ganteng Biar ya. ganteng. Apa tadi namanya SSB? Ya, jadi SSB. kepanjangan dari SSB itu adalah Semir Setrika dan Beraso. Jadi itu kegiatan rutinitas praja untuk membuat penampilannya lebih bagus. Jadi kita semir sepatu, kita setrika baju, kita berasupin biar lewat di adik-adik itu kan kelihatan Biar jadi contoh junior iya, juga jadi ya. teladan buat adik-adik yang lain atau rekan-rekan angkatan kita gitu. Slogan Polpra juga ya. Iya, teladan yang utama. Asik. Teladan yang utama ya. Jadi udah meneladani apa aja nih buat adik-adik selain performance yang bagus? Jadi selain performance ya banyak sebenarnya, cuman yang saya jabarkan yang sebagian saja ya. Jadi tidak hanya tentang performance tapi dari sikap, dari taat aturan, jadi kakak yang baik dan bisa membina juniornya dengan baik, tidak aneh-aneh. Jadi bisa itu, jadi junior itu bisa melihat dan mencontoh untuk ketika dia jadi senior dia berbuat begitu kepada junior dengan yang baik-baik gitu. Menunjukkan kedisiplinan Ya. juga. Oke. Bagus ya, kita lihat memang beda ya dari tampilannya, cara duduknya aja udah beda gitu. Jadi adik-adik yang mau masuk PDN ya nih Kakak Gunawan atau panggilnya Kakak Gunawan atau Albert nih atau Albert gitu. Bebas saya, senyamannya saya. Panggil saya gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin nih mengenai siklus kehidupan praja IPDN di kampus. Nah, kalau lagi suntuk nih prajanya, itu biasanya kalian ngapain sih? Atau ada waktu liburannya nih? Coba bisa dijelaskan nggak? Ada dong, namanya pesiar. Oh. Untuk pesiar itu untuk setiap tingkatan itu berbeda. Untuk tingkat 1 itu hari Minggu, untuk tingkat 2, tingkat 3 itu Sabtu Minggu. Untuk tingkat 4 praja utama itu 3 hari pesiar. Pesiar hari Rabu, Sabtu dan Minggu. Itu bebas, tapi biasanya hari itu ada kalau pesiar harus ada jam apel pesiar dan masuk juga apel penerimaan lagi untuk pesiar. Biasanya kalau kami tingkat 4 itu pesiar dari pagi sampai malam. Malam tuh jam berapa? Malam jam 9, jam 8. Kalau Rian sendiri pesiarnya udah kemana aja nih Jatinangor? Pasti udah keliling satu Udah- Jawa Barat. Udah Bandung sih. Bandung aja, Bandung keliling ya. Bandung. Shopping. Shopping. Nah, kalau Kakak Gugun ya. Saya kebanyakan ke kafe-kafe gitu karena Asik. Kafe-kafe di Jatinangor ya, bagus-bagus kafe-kafe juga lah ya. Jatinangor. Jadi suka kopi saya, jadi Ngopi di kafe ya. sering ngopi aja Cari sunset ya buat refreshing, tenang dikit, terus balik lagi kampus. Nah, jadi kami ini lihat banyak nih praja IPDN Banyak banget. di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Nah, itu lagi ngapain sih sebenarnya? Kami sebenarnya di sini di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, sedang melaksanakan BKP. BKP itu apa? BKP adalah Bakti Karya Praja. Bakti Karya Praja Ya. itu, nah Bakti Karya Praja ini ngapain aja? Izin menjawab untuk Bakti Karya Praja sendiri itu kami menerapkan teori dari kampus untuk diaplikasikan ke dunia kerja. Jadi ini juga sebagai simulasi ketika nanti kita bekerja pas sudah tamat,
dari IPDN udah jadi Purna Praja, ini gambaran buat kita kerjanya ke depan itu kayak gimana. Ini juga sebagai pengalaman kita pribadi untuk ke depan ke dunia kerja itu bagaimana. Segera itu. Oh, itu baginya di dinas-dinas atau di kelurahan, desa apa gimana? Oh, tergantung. Untuk BKP tahun ini cukup spesial. Soalnya kami bekerja di provinsi. Di dinas-dinas provinsi ya, disebar di seluruh dinas-dinas di Jawa Tengah ini. Jawa Tengah. Terutama Kota Semarang itu banyak di dinas-dinas koperasi. Saya dinas koperasi, pun dinas koperasi banyak yang di PPD, Bapenda gitu. Koperasi dan UMKM Jateng ya, Jawa Tengah ya. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ya? Jawa Tengah. Jateng. Berarti ini satu kantor. Ya, itu kantor. Satu bidang nggak? Enggak. Oh, kalau Kak Gugun bidang apa nih? Saya di bidang restruk. Bidang restro. Ya. Kalau Rehan? Kalau saya di bidang sekretariat. Oh, dua bidang yang berbeda nih. Coba bisa dijelasin dulu dong, kalau di sekretariat nih program-program kerjanya nih apa aja nih? Kalau program utamanya kami diarahkan untuk membuat 25 konten, bisa lebih. 25 konten. Di luar dari program utama, kami juga membantu dalam administrasi kantor seperti pembuatan SPT, SPJ, dan juga evaluasi. Untuk tugas yang saya dapat sudah di pembuatan evaluasi untuk RB kantor kemarin. Evaluasi RB ya. Ini udah berapa lama nih BKP-nya di Dinas Koperasi? Udah jalan mau 3 minggu. Mau 3 minggu. 3 minggu. Kalau totalin harusnya berapa? Harusnya 28 hari. 28 hari. Cukup lama juga ya pelaksanaan BKP tahun ini. Nah, kalau dari target yang dikasih ini udah berapa, sejauh mana nih pencapaian targetnya? Kalau kami di sekretariat kira-kira sudah lebih dari 20 konten. Udah mendekati 100% lah kalau secara kasar. Tinggal buat konten, cuman beberapa konten lagi, sekitar 3 atau 4 konten lagi untuk mencapai 100%. Kami targetkan di minggu 3 ini, kami targetkan untuk pencapaian pembuatan konten program utama itu 100%. Untuk biar nanti untuk minggu keempat bisa mengerjakan tugas tambahan atau menambah lagi kontennya biar lebih dari 100%. Jadi 200% gitu. Hebat ya sekretariatnya. Kalau di mana tadi restruk? Iya. Restruk ngapain aja sih di restruk? Kalau di bidang restruk kami dikasih tugas untuk mendampingi UMKM untuk membuat NIB sebanyak 50 NIB. Jadi bukan hanya NIB aja, ada PRT, izin halal dan lain-lain, desain apa segala macam. NIB itu apa sih Kak? Jadi NIB itu kepanjangan dari nomor izin berusaha. Ya. Kalau berarti target dari restruk tuh buat NIB itu tadi ya? Ya. Udah berapa persen nih targetnya? Kalau untuk sekarang ya, di minggu yang sekarang, di hari ini kurang lebih 90 lah, 90%. Jadi kami targetkan nanti di hari Minggu sudah mencapai 100%, kalau bisa bahkan lebih gitu. Keren ya, praja-praja IPDN belum sampai hari ke-28 udah hampir 100%. Pada gas terus banget nih ya. Kerja terus mereka ya. Jadi kalau yang punya usaha datang aja ke UKM Center. UKM Center. UKM Center Kota Semarang. Iya, buat bikin NIB, nanti dilayani sama kami. Sama Kakak Gun. Jadi buat rekan-rekan yang lagi nonton dan punya UKM, usaha UKM, jangan lupa buat NIB dan mampir ke UKM Center. Nah ini kan udah minggu ketiga ya BKP-nya. Gimana sih, ada nggak pengalaman seru atau lucu gitu selama di kantor atau selama di UKM Center? Selama ngerasain program masing-masing nih ya. Coba dari restruk dulu deh. Kalau restruk saya lebih banyak pengalaman seru. Seru. Apa nih? Jalan-jalan ya pasti. Iya, jadi kami ini seru sekali karena sering jalan-jalan, terus langsung mendampingi UMKM-nya di tempat usahanya, langsung membuatkan dia NIB dan masalah-masalahnya untuk kita bantu. Terus saya ini bisa kenal orang baru gitu, jadi
menjadi suatu pengalaman juga buat saya bagaimana cara melayani yang baik dengan langsung memperhatikannya gitu. Dapat cewek baru nggak? Nggak ada. Nggak. Setia Belum dia. ada nih kayaknya. Kalau di sekretariat gimana? Kalau sekretariat lebih ke ilmu-ilmu kantor ya gitu. Kayak seperti kalau saya kemarin masih agak gagu untuk bikin surat notarinas gitu. Tapi semenjak BKP saya mulai belajar, akhirnya saya bisa untuk buat surat dinas atau surat perjalanan, surat perintah tugas gitu. Dan juga serunya di sekretariat itu untuk program kami untuk pembuatan konten, saya pernah turun kemarin perjalanan dinas ke Bandungan, Kabupaten Semarang. Itu meliput sebuah koperasi yang namanya Inti Muamalat, Koperasi Inti Muamalat bersama rekan saya Nazel kemarin meliput juga UKM yang ada sekitar Bandungan yang disupport oleh Koperasi Inti Muamalat. Di situ saya melakukan seperti ini podcast bersama pelaku pengurus koperasinya dan saudari Nazel kemarin untuk buat iklan kalau nggak salah. Buat iklan. Itu UKM-nya apa? UKM-nya kemarin itu ke petani ya, petani lokal di Bandungan. Kalau nggak salah petani Bunga kol. Nah, kalau dan juga kemarin UKM-nya itu produksi tempe dan tahu. Seru ya, berarti serunya tuh jalan-jalan keliling Semarang, Jawa Tengah gitu ya. Jadi kita udah tahu nih kehidupan Praja IPDN gimana aja. Ternyata mereka tuh dari bangun pagi sampai tidur lagi sampai bangun lagi tuh udah diatur gitu ya. Udah ada jamnya masing-masing, tempatnya masing-masing, kayak tempat makan aja ada gedungnya, mau olahraga ada lapangannya, namanya lapangan parade. Ya. Dan selalu sesuai aturan ya. Dan disiplin banget sama kayak Kak Gugun. Disiplin banget. Ini aku mau cerita sedikit, ini bukan bau-bau agama atau gimana. Jadi waktu itu pernah cerita ke omku. Jadi dia tanya gedung makannya itu apa namanya. Aku bilang gedung Menza. Nah, ternyata kalau dari cerita Alkitab itu gedung Menza itu ada artinya. Menza itu namanya Tuhan telah menyediakan gitu. Jadi kalau diartikan ke tempat makan kita kan Tuhan udah menyediakan makanan kayak gitu. Spesial banget ya. Spesial banget. Praja IPDN udah melaksanakan BKP juga nih di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Banyak banget pengalaman-pengalaman dari Praja IPDN yang bisa diambil untuk pelaksanaan BKP tahun ini. Juga spesial banget nih karena pelaksanaannya di dinas, di provinsi juga nih. Jadi BKP ini juga berguna banget untuk nanti di dunia kerja gitu. Jadi udah ada pengalaman, tahu oh ternyata di dunia kerja tuh kayak gini. Nggak semua sesuai sama teori yang kita pelajari di kampus. Tapi kita udah ada bekal untuk nanti kita bekerja ke depannya. Karena pelaksanaan BKP-nya tahun ini benar-benar di dinas langsung ya, benar-benar di kantor langsung nih. Jadi bersyukur banget kita bisa BKP-nya di dinas provinsi, jadi tahu banyak pengalaman, apalagi dapat dinas koperasi. Dan di sana tuh berbagi pengalaman sedikit ya. Di dinas koperasi ini serunya karena orang-orang di sana tuh baik dan mereka sangat mengayomi. Kayak kalau kamu nggak tahu apa-apa, mereka kasih tahu gini loh deh. Apalagi orang Jawa kan, pasti ini loh deh gitu. Gak sama kayak kami di timur gitu, agak kasar dikit gitu. Dan mulai dari pimpinan sampai staff-staffnya itu semuanya baik. Mereka menunjukkan kedisiplinan juga, semuanya datang pagi. Jadi kadang kami kalau agak terlambat jemputannya, kami agak malu kayak aduh nggak mau nih, mereka udah ada terus kami baru datang, agak malu juga gitu. Karena mereka emang di dinas koperasi itu disiplin. Tingkat kekeluargaan yang saya lihat di dinas koperasi ini sangat tinggi. Jadi bergaul semua, jadi diayomi semua dari pimpinan sampai bawahan. Sangat mengayomi ya. Jadi, terus etos kerjanya tuh baik, jadi tidak ada yang malas-malasan apa segala macam dan punya target ke depan. Jadi baik untuk koperasi dan UMKM ke depan yang ada di Jawa Tengah, khususnya Semarang. Lingkungan kerjanya open, friendly. Iya. Ya, saya sangat senang di sini sekali. Betah ya? Betah. Ya, jadi udah cukup jauh nih kita bahas terkait IPDN, terkait BKP gitu.
Semoga podcast kali ini bisa berguna buat mungkin adik-adik yang mau masuk IPDN, udah bisa tahu nih ternyata di IPDN tuh ada ini, ada gitu. Siklusnya kayak gini gitu. Terima kasih buat penonton yang sudah menonton dan bintang tamu kita yang ganteng, Kak Gugun sama Rehan. Jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe. Kalau mau nama Instagramnya nanti dicantumin di bawah ini. Oke, see you.